Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, puji Tuhan di tengah-tengah cuaca yang mungkin buat kita sebagian kurang bersahabat gitu ya. Hujan yang begitu deras, sebagian kita mungkin juga ada yang banjir juga. Tapi sebagian kita juga boleh kembali berkumpul bersama-sama di gereja ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak yang terkasih, malam hari ini kita akan membuka seluruh rangkaian kegiatan pelayanan kita sepanjang tahun 2024. Setelah beberapa waktu yang lalu kita menutup bersama, kita mempersiapkan diri dan juga berfokus kepada perayaan Natal, dan hari ini kita akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan pelayanan, baik ibadah keluarga maupun juga ibadah di pelekat-pelekat. Dan memang di tahun pelayanan yang baru ini juga ada beberapa hal yang juga diperbaharui, agak sedikit diubah begitu ya, khususnya untuk jadwal ibadah pelekat PKP dan juga pelekat PKB. Yang awalnya biasanya Senin dan Selasa, kita gabung bersama-sama di hari Jumat bersamaan juga dengan ibadah gerakan pemuda. Jadi dengan beberapa hal yang sudah dibicarakan, dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan, kita mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan ini, dan semoga semua bisa berjalan dengan baik dan semua juga bisa semakin membuat kita juga menjalani pelayanan kita dengan baik. Terima kasih untuk kesetiaan kita semua, seluruh jemaat GPIB Immanuel Surabaya, dan berharap bahwa rangkaian kegiatan yang kita awali pada malam hari ini juga membawa semangat yang baru untuk kita semua mengawali pelayanan kita sepanjang tahun 2024. Dan hari ini memang luar biasa, meskipun hujan, ada cukup banyak jemaat yang boleh hadir, tanda bahwa kita juga rindu untuk senantiasa ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara kita. Ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Vikaris Joshua bersama juga dengan rekan-rekan para pelayan-pelayan yang sudah dipersiapkan dengan nuansa daerah. Sebagian dari kita sudah menggunakan baju-baju daerah, khususnya buat anak-anak. Selamat malam anak-anak. Terima kasih sudah semua pakai baju-baju daerah dan menyemarakkan suasana ibadah pada malam hari ini. Saya mewakili seluruh majelis jemaat yang ada mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan berharap bahwa kesetiaan kita, sukacita dan semangat kita untuk terus bersekutu boleh tetap kita pertahankan dan terus kita tingkatkan di dalam pelayanan kita sepanjang tahun 2024 ini. Demikian Bapak Ibu, salam dari kami Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan buat seluruh pelayan-pelayan ibadah, selamat melayani, Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Ayo, ayo Bang. Alim di situ gimana? Boleh. Tes. Tes. Mari datang rame-rame, oma opa,
mama papa deng basudara. Lonceng gereja sudah bunyi, mari datang, haleyo. Lonceng gereja sudah bunyi, singgah di hati katong semua. Mari datang rame-rame, duduk manis, katorang dengar firman Tuhan. Tinggalkan beban yang ada, sio gandonge, lepas kerja, sio mari datang, ale. Lonceng gereja panggil katorang, datang sombayang, puji teteh manis. Coba saudara, jangan tunggu lama lagi. Manis sayang katorang, antua so tanggung beban katong semua. Mari sama-sama katong mengaku katong pun salah, sio ale. Lonceng gereja kan terus berbunyi, bikin manis katong semua pun hidup. Tinggalkan beban yang ada, Sio gandonge, lepas kerja, sio mari datang, ale. Lonceng gereja panggil katorang, datang sombayang, puji teteh manis. Coba saudara, jangan tunggu lama lagi. Teteh manis sayang katorang, antua su tanggung beban katong semua. Mari sama-sama, Mari sama-sama, katong mengaku katong pun salah, mari jua sio ale. Lonceng gereja kan terus berbunyi, bikin manis katong semua pun hidup. lonceng gereja kan terus berbunyi, bikin manis katong semua pun hidup. Basudara, vokal grup PT.
Derek Gusti ora rugi nyatane, Derek Gusti saya ayem atine, sanyatane wae uripku mundhak berkah. Gusti ora rugi nyatane, Derek Gusti saya ayem atine, sanyatane wae uripku mundhak berkah. Derek Gusti ora rugi nyatane, Derek Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak kunci esok lawase. Derek Gusti ora rugi nyatane, Derek Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak kunci esok lawase. Monggo-monggo sami Derek Gusti, monggo sami Derek Gusti, Gusti Yesus jero wilujeng. Monggo-monggo sami Derek Gusti, monggo-monggo mas sami Derek Gusti, monggo mas sami Derek Gusti, Gusti Yesus jero wilujeng. Monggo-monggo mas sami Derek Gusti, monggo-monggo mbak sami Derek Gusti, monggo mbak sami Derek Gusti, Gusti Yesus jero wilujeng. Monggo-monggo mbak sami Derek Gusti, sajeke kula Derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Sajeke kula Derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi.
perjalanan panjang pelayanan telah kita lalui dalam tahun 2023. Sekarang kita memasuki tahun pelayanan 2024 dengan semangat dan harapan yang baru. Segala tantangan dan hambatan pasti ada di dalam proses pelayanan kita. Tetapi kita meyakini dan mengimani bahwa penyertaan Allah tak kunjung usai terhadap umat yang selalu menyayanginya. Kita juga pasti berjumpa dengan berbagai bentuk perbedaan dalam proses pelayanan kita pada tahun 2024 ini, baik perbedaan pendapat, pemikiran, pandangan yang pada dasarnya hanya membuat kita saling menjauh dan membuat tembok pemisah satu dengan yang lain. Melalui itu, kita harus meyakinkan diri bahwa kita harus mampu menghargai setiap perbedaan yang ada, supaya kita tetap dalam satu dasar, yaitu persaudaraan dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita adalah saudara. Sebagai saudara, kita harus saling mencintai melebihi diri kita sendiri. Saudara tidak saling meninggalkan. Saudara tidak saling membenci. Saudara tidak saling melupakan. Seperti Kristus yang selalu mengasihi kita, marilah kita juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak peduli perbedaan yang ada di antara kita, kita tetap saudara dalam persekutuan. Menghargai setiap perbedaan adalah wujud dari mencintai Tuhan. Pada dasarnya, Tuhanlah yang menciptakan semua perbedaan yang ada di dunia. Kalau tidak mampu hidup saling menghargai di dalam sebuah perbedaan dan tidak mau menerima perbedaan yang ada, pada dasarnya kita sudah menyangkal kehendak Tuhan, Sang Pemilik semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk cinta dan kasih kita kepada Tuhan, karena Dia telah menyatukan kita dalam peribadahan yang kudus ini, mari saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan namanya. Kita memuji Tuhan, menghadap Tuhan. Suci, suci, suci. Suci, 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 penuh Yang suci, Allah Maha Mulia kan jumeneng Raja. Suci, 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 pinundih Yang widi, kita sedaya memuji samyo. Suci, 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 puji ning prasuci, angu mandang sorong gabeki akoso, pramalaikat sami sujud angabekti, ngedung tan kenat mengkang mengkurang.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, karena pada sore hari ini kami dapat berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini semuanya karena karunia Tuhan buat diri kami, sehingga kami boleh hadir di tengah cuaca hujan. Kami menyerahkan jam ibadah kami kepadamu. Tuhan pimpin sampai usainya boleh terjadi nama Tuhan dimuliakan. Khususnya hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Nya, Vikaris Joshua, Tuhan mengurapinya sehingga firman yang disampaikan semuanya bermanfaat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur pujian berdasarkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Dipersilahkan duduk. Manis lawan kalau katong semua berkumpul, katong menyanyi sama-sama puji tete manis toki tifa denda rame-rame angka suara, katong bersuka somba tete manis, katong bersuka somba tete manis. Ayo basudara, katong semua baku gandeng tangan, katong badendang muliakan kasih Ama yang kekal. Toki toleng-toleng tiup tahuri angka pujian, katong bersuka somba tete manis, katong bersuka somba tete manis. Vokal grup kaum bapak. Lumaradam, yena, lumaradam.
Masen kasusna Mabrahim Sarskarya Yakin ayat Romantu dong Yesus Swade termakan Sanderi Iko Iring kaku Romaranda Yena Masen kacu
Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk pada pemerintahan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, kami kembali Tuhan datang kepadamu dalam peribadahan-Mu yang kudus ini untuk bersyukur serta memohon pengampunan daripadamu. Tuhan, terima kasih Kau telah berikan segala sukacita dan segala berkat yang daripadamu saja. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu melekat dalam hati kami dan kami dapat mengimplementasikan apa yang dikatakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang hamba-Mu katakan di dalam firman Tuhan adalah kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-17. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. 1 Petrus 2 ayat 7, 1 Petrus pasal 2 ayatnya ke-17 yang menyatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudara, takutlah akan Tuhan, hormatilah Raja. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan dulu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bapak Pendeta, selamat malam Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Surabaya. Bersukacita kita kembali dipertemukan dalam ibadah Tuhan yang kudus pada malam hari ini dengan nuansa daerah yang kita lihat kanan kiri kita begitu banyak warna, begitu banyak perbedaan antara kita, tetapi kita disatukan dalam ibadah kita pada malam hari. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah menampilkan banyak sekali lagu-lagu daerah. Izinkan saya dalam ilustrasi saya menyampaikan sebuah video yang juga berdasarkan pada daerah. Dipersilahkan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru Bamega, Bamega, mana di Sangkara, mana di Sangkara. Batamu lawan Adinda, Adinda imam bidadara, sama layak imam bidadara, sama layak.
Ya, dalam video tadi kita bisa melihat banyak sekali warna, banyak sekali perbedaan yang ada dalam negeri kita. Itulah negeri kita, Indonesia, yang berdasarkan pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi satu jua. Tetapi melalui perbedaan tersebut, kita dibedakan dengan banyak hal, baik perbedaan warna, suku, budaya, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah perbedaan komunal di antara kita, perbedaan kelompok-kelompok di antara kita. Tetapi sebagai bangsa juga kita memiliki perbedaan secara individu. Di antaranya adalah perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan gagasan yang satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kita melihat video tadi, apa yang tergambarkan dari Bapak Ibu sekalian? Apakah ada rasa kagum dengan sebuah perbedaan yang ada? Atau ada sebuah rasa suka untuk melihat berbagai perbedaan tadi? Tetapi mengapa ketika kita melihat perbedaan tadi dalam video tadi, kita merasa takjub dan suka? Karena kita melihatnya melalui kacamata keindahan. Bagaimana kita melihat perbedaan dalam video tadi, bahwa kita melihat perbedaan itu indah, ya, bahwa perbedaan itu sangat berwarna, ya. Lalu pada akhirnya ketika kita melihat keindahan perbedaan tadi, timbullah rasa cinta dari kita dalam melihat perbedaan, dan lahirlah sebuah kata, yaitu persatuan. Itulah perbedaan. Jika kita melihatnya dengan keindahan, kita akan melihatnya bahwa itu menggambarkan sebuah persatuan. Coba kalau kita melihat perbedaan itu sebagai sebuah dengan rasa dengki, dengan rasa benci, dengan rasa marah, apakah kita masih melihat perbedaan itu indah, Bapak Ibu sekalian? Atau bahkan kita tidak mau melihat perbedaan tadi. Jangankan melihat, menoleh pun tidak mau. Itulah definisi sebuah perbedaan. Ada dua mata koin di dalam, di mana kita melihat perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah, atau malah kita melihat perbedaan itu menjadi sesuatu yang membawa pada kebencian. 1 Petrus pasal 2 ayat 17 juga menjelaskan kepada kita tentang sebuah perbedaan, bisa kita masukkan dalam sebuah pesan perbedaan, di mana kalau kita baca dari 1 Petrus 1, kita melihat bahwa surat ini ditujukan untuk seluruh pengikut Tuhan dari Rasul Petrus, di mana mereka disebutkan di situ adalah seorang pendatang. Seorang pendatang yang rata-rata mereka yang mendatangi daerah itu adalah orang Yahudi. Sebagai seorang pendatang, Petrus mengajukan sebuah pesan. Yang pertama, yang utama adalah memberikan dampak hidup yang baik. Ketika Petrus mengirimkan surat tersebut, mereka terpencar di dalam beberapa wilayah. Di antaranya ada Pontius, ada Galatia, ada Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi sebagai seorang pendatang, pengikut-pengikut Tuhan ini, kita bisa memahami, kita bisa pikirkan bahwa mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan tempat mereka ada. Mereka juga akan berjumpa dengan perbedaan kultur, perbedaan bahasa, perbedaan mungkin perbedaan aturan masyarakat. Mereka harus berjumpa dengan itu. Tetapi Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus membawa hidup yang baik.
Salah satu pesan utama dari Rasul Petrus tadi adalah hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah Raja. Sebagai pengikut Tuhan, mereka harus juga menghormati sesama. Bagaimana cara menghormati sesama? Mereka harus hormat dengan apa yang di dalam daerah itu ada. Misalkan mereka juga harus berbuat baik terhadap sesama, mereka juga harus hormat terhadap kultur orang-orang di sana, mereka juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sana, mungkin seperti itu. Tetapi pada dasarnya menghormati sesama berarti mampu untuk memberikan diri terhadap orang lain, dan di mana akhirnya orang lain akan menerima kita. Menghormati artinya mampu untuk merendahkan hati, untuk mengikuti segala aturan main yang ada di dalam masyarakat tempat kita tinggal. Dalam konteks jemaat GPIB Immanuel Surabaya, kita bisa melihat bahwa pada hari ini kita melihat perbedaan-perbedaan itu ada di antara kita. Bahwa satu sama lain antara kita saling memiliki perbedaan. Baik perbedaan kultur, baik perbedaan budaya, suku, dan lain sebagainya. Tetapi daripada itu, kita juga harus saling menghormati. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, kita juga harus mampu menghormati setiap pendapat, setiap pemikiran, setiap usulan, setiap ide satu dengan yang lain, supaya pada akhirnya kita mencapai sebuah kehidupan yang baik seperti Rasul Petrus katakan. Lalu yang kedua adalah di mana kita harus mengasihi saudara-saudara. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama, maka lahirlah sebuah hal yang itu mengasihi sesama. Jika kita sudah mampu untuk menghormati segala perbedaan, baik tadi perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran dan gagasan, pada akhirnya kita mampu untuk mengerti satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya timbullah rasa kasih satu dengan yang lain. Melalui itu persekutuan akan menjadi lebih baik ketika satu dengan yang lain berjalan bersama-sama dalam satu kasih Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mampu untuk taat kepada Tuhan. Menghormati, mengasihi adalah nilai-nilai Kristus, bukan? Berarti ketika kita mampu untuk menghormati sesama, mampu untuk mengasihi sesama, berarti secara sadar kita taat akan Tuhan. Berarti melalui itu setiap dari kita, jika mau taat terhadap Tuhan, berarti harus menghormati dulu, berarti harus mengasihi terlebih dahulu sesama kita. Dan melalui itu kasih Tuhan akan datang kepada kita dan di dalam persekutuan kita. Dan pada akhirnya ketika kita mampu untuk mengasihi sesama, mengasihi setiap perbedaan yang ada, dan kita sudah mengikuti perintah Tuhan, pada akhirnya kita akan mampu untuk juga menghormati dan mengasihi. Raja disebut di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 ini raja. Dalam konteks sekarang bisa kita katakan pemerintah. Kita bisa lebih menghargai pemerintah, kita bisa lebih mengasihi setiap apa kebijakan yang ada pada pemerintah. Apalagi tahun ini adalah tahun pemilu, di mana setiap kebijakan, di mana setiap aturan, pasti mungkin kita berpikir bahwa apakah itu aturan yang benar, atau apakah itu aturan yang paling tepat untuk kami rakyat Indonesia. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa menghormati akan melahirkan kasih,
Dan ketika mampu menghormati dan mengasihi, kita taat akan Tuhan. Dan ketika kita mampu menghormati pemerintah, kita akan mengasihi pemerintah. Dan kita juga mengerti bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dalam dunia. Karena mereka yang diutus Allah untuk memimpin dan mengabdikan dirinya terhadap kita, rakyat. Melalui itu, setiap perbedaan pendapat mungkin dalam tahun pemilu ini, perbedaan pilihan bukan menjadi pemecah antara kita satu dengan yang lain, melainkan menjadi satu padu untuk kita dapat membuat satu dengan yang lain itu sama-sama memiliki persaudaraan dan cinta. Dan pada akhirnya kita sampai pada kasih Tuhan yang paling mutlak, yaitu adalah menerapkan kasih Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan bernyanyi dari BE nomor 656, baitnya yang pertama dan kedua. Singho mahasadaoni di Yesus iburju rasa udulan hitabe marholong natutu madame maras rohama di Yesus itutu. Sadaoni di oyanai sadahapo senaoni di Tuhan Yesus ai sadapan dioni ai sada amai sadamai ta Kristeni manomba Tuhani. Puji-pujian dari Paduan Suara Dominik, persilahkan.
Cek seru. Cek. Nggak ada penol. Cek. Cek dulu. Cek. Dengar. Siap. Cek. Derek Gusti uripku diberkahi sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayam tentrem hatiku ayam tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayam tentrem hatiku ayam tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayam tentrem hatiku ayam tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayam tentrem hatiku ayam tentrem kabeh iku Gusti Yesus kang maringi matur nuwun matur nuwun matur nuwun Gusti
Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk memohon doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas indahnya perbedaan yang Engkau ciptakan dalam keberagaman umat manusia. Engkau mengajarkan kami untuk menghargai dan merayakan perbedaan sebagai bukti kebesaran dalam menciptakan kami umat manusia. Di dalam kebersamaan kami sebagai jemaat GPIB, Jemaat Immanuel Surabaya, kami mendoakan juga agar Engkau menguatkan persekutuan kami. Jadikanlah tahun 2024 ini sebagai waktu pelayanan yang penuh berkat, di mana setiap langkah pelayanan kami dipenuhi oleh kasih dan kebijaksanaan daripada. Kami mohon agar Engkau memperkuat persaudaraan di antara kami, agar setiap hubungan di dalam persekutuan yang dipenuhi oleh kasih dan pengertian. Jadikanlah kami teladan dalam memuliakan satu sama lain, sehingga kasih-Mu terpancar melalui setiap tindakan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Luangkanlah tangan-Mu yang penyembuh atas mereka, dan berilah mereka kekuatan untuk menjalani proses pemulihan dengan penuh ketabahan dan iman kepada-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Ruli Antonius Haryanto beserta keluarga. Berkati Bapak Pendeta Ruli Antonius Haryanto agar Engkau memberkati beliau dalam setiap langkah pelayanan di dalam tahun 2024. Biarlah kebijaksanaan dan kekuatan atas setiap firman yang akan beliau sampaikan dan pelayanan yang akan beliau lakukan adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, dan jadikanlah dia sebagai saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu di GPIB, Jemaat Immanuel Surabaya. Tuhan, kami mengakhiri doa ini dengan penuh syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tiada henti. Semoga segala yang kami lakukan menjadi tanda cinta dan kemuliaan bagi-Mu saja. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Karena Engkaulah
sampai selama-lamanya. Pada suasana yang penuh syukur ini, marilah kita datang juga kepada Allah dan membawa syukur kepadanya, mengingat limpahan berkat-Nya yang telah mencukupi kebutuhan hidup kita. Kita bersama mengingat sabda Allah melalui Kolose 3 ayat 17 yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus dan dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa oleh Dia. Lembaring berkasing Gusti, yeku prajanji suci. Urip mulya aning swarga, pinaringken Sang Putra. Berkahi Gusti, iku dak anti-anti, sayogya tansah tinampi, klayang tulus sing ati. Lubering berkasing Gusti, dadya seger uripku. Saka gunung miwah lembah, nigrujogan ngeprungu. Berkahi Gusti, iku dak anti-anti, sayogya tansah tinampi, klayang tulus sing ati.
maring berkasih Gusti iku kandas sesuwun apa ring olu beraku maring masa dulu berkahi Gusti iku da anti-anti sayang jotan sati nampi krayan tulus sing hati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber segala berkat, Engkau Allah Maha Pemurah dan tak berkesudahan kasih setiamu kepada kami. Kepadamu kami serahkan persembahan syukur kami, kiranya persembahan kami layak di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian umat-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, oke. Silakan. Yesus malole, malole, Yesus malole, malole, kali ya.
Cek. Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang, kau panggil patorang semua. Yesus mau pakai torang hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih tu hidup dulu Pak Tuhan, kau jangan ragu ikut DP mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan dia, hidup kudus tak bercela. Mari orang semua datang berdekat dengan dia. Mari orang semua datang berdekat dengan dia. Dari Yesus orang ada kedamaian, dari Yesus orang ada sukacita, dari Yesus orang ada kedamaian. Yesus beserta selamanya. Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang, kau panggil patorang semua. Yesus mau pakai torang hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih tu hidup dulu Pak Tuhan, kau jangan ragu ikut DP mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan dia, hidup kudus tak bercela. Mari orang semua datang berdekat dengan dia. Mari orang semua datang berdekat
keselamatan. Yesus beserta selamanya. Mari torang semua datang berdekat dengan Dia. Mari torang semua datang berdekat dengan Dia. Dari Yesus torang ada kedamaian. Dari Yesus torang ada sukacita. Dari Yesus torang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Dari Yesus torang ada kedamaian. Dari Yesus torang ada sukacita. Dari Yesus torang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Dari Yesus torang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah kita yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kita, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kita memuliakan Allah dalam Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Hendai saduluran manuteng pangeran sami deneng ajeni wami antoni nadyan beda agama wa beda golongannya tunggal rasa pamekan berikan manungsa pilihannya endai warna nyati bangun urip kang aja tentrem raharjo rukun ing pitepangan sumangat ing remugan dengan sumpah ngapura
Allah meriksa kum kita luwung pindahnya enda imana nyawiji bangun urip kang adya tentang raja. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Mu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua.